Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 511 banding 511. Li Xiaonan tersenyum dan berkata, Brother Hong Ye sangat mudah, jangan marah, semuanya. Petik 2. Dia tampaknya menenangkan kerumunan tetapi sebenarnya membela Hong Ye. Orang-orang yang lebih pintar bisa melihat penghinaan dalam suaranya. Pangeran melanjutkan, ini adalah dunia yang kuat. Saya mendengar dinasti Jin mencintai bakat dan menemukan pengantin pria untuk Pangeran Luofu, jadi saya di sini. 1. Untuk melihat seberapa kuat para jenius di sini dan seberapa cantik sang putri. Sayangnya, saya kecewa sekarang. Petik 2. Dia sombong, tetapi kemampuan bertarungnya cukup mengesankan. Bahkan Yan Ziyu hanya bisa mengambil 30 langkah darinya. Ini lebih dari cukup untuk menekan para jenius di Jin. Seseorang tiba-tiba tertawa, hei, lelaki besar, itu seperti hukuman bagi sang putri jika kau menikahinya dengan ukuranmu. Petik 2. Pangeran itu lebih dari 3 meter di atas memiliki lengan setebal ember air. Pahanya cukup banyak pilar sementara dadanya ditutupi rambut. Putri cantik itu tampak terlalu halus dibandingkan dengan dia, seperti kecantikan dan binatang buas. Ekspresi sang putri berubah dingin sambil mengeluarkan haus darah yang membunuh setelah mendengar cemoohan itu. Sang pangeran tersenyum sebagai tanggapan, tidak masalah, saya mengolah kitab suci emas dan dapat mengubah ukuran saya, tentu tidak akan terlalu kasar pada sang putri. Petik 2. Boom, sang putri mengulurkan tangan dan memanfaatkan Void Palm, teknik hebat klan kerajaan. Sinar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya untuk membentuk kekosongan spasial yang datang langsung ke sang pangeran. Matanya berubah tajam dan mengangkat tongkat logamnya ke arah langit untuk menghancurkan kehampaan. Namun demikian, dia masih harus terhuyung satu langkah mundur dari gelombang kejut. Dia nomor 1 di daftar paling bawah dan tampaknya lebih kuat dari Yan Ziyu. Dia memuji, kultivasi Anda jauh lebih kuat daripada anak nakal itu, saya harus menikahimu, haha. Kau pengadilan kematian. Dia mengeluarkan perintah ratu dan menyalurkan kekuatannya. Awan hitam mulai turun menyebabkan atmosfer bergetar. Banyak jenius didorong kembali oleh kekuatan ini tetapi sang pangeran tetap tidak terpengaruh. Dia tertawa dan mengeluarkan harta roh peringkat ketiga untuk menghentikan kekuatan ini. Sementara itu, para petani tua berkumpul di klan untuk menonton pertarungan di taman. Seorang murid dewa dari roh suci tidaklah buruk, potensi pertarungan yang luar biasa. Dia akan menjadi penakluk begitu dia tumbuh dewasa. Petik 2. Dia terlalu sombong dan memandang rendah kita, aku ingin memberi pelajaran pada anak nakal ini. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu berkata dengan serius. Brother Lanshi, biarkan yang muda berurusan dengan yang muda. Plus, 4 pria tua yang menemaninya adalah tokoh terkenal di Qian, mereka melindunginya. Petik 2. Kaisar Qian sengaja mengirim mereka ke sini karena ingin menikahi putri favorit kaisar kita. Ini untuk menurunkan moral kita untuk kompetisi Rex yang masuk. Petik 2. Tidak hanya itu, dia ingin mempermalukan para pembudidaya kita untuk membangun prestise kita. Petik 2. Grand Preceptor, Dongfang Hanlin, memberi perintah, Jing Sui, keluar dan lawan pangeran itu untuk mengambil kembali putri. Jika sesuatu terjadi pada putri di klan kami tidak bisa menjawab kepada kaisar. Petik 2. Ya, kakek. Jing Sui memakai baju zirah putihnya dengan jubah merah. Untaian energi jahat berasal darinya dengan cara yang menindas. Dia mengolah baik dao dan seni jahat dan berada di urutan ketiga tepat di belakang Li Xiaonan, tidak pernah merasakan kekalahan sebelumnya. Sementara itu, Fei Yun dan Jing Yue juga mendengarkan aliran pelayan yang datang untuk melapor. Pangeran Luofu bangga dan ambisius, selalu ingin menjadi permaisuri berikutnya, dia tidak ingin pergi ke tempat kian biadab itu dengan kasar. Kata Fei Yun. Apakah kamu tidak bertanggung jawab atas pemilihan pengantin prianya? Jawab Jing Yue. Aku sudah mendelegasikan tugas ini ke Long Chang Yue, mengingat kepribadiannya, dia mungkin benar-benar ingin membiarkan putri Luofu pergi ke Qian. Petik 2. Hanya untuk tahta. Petik 2. Para jenius lainnya tentu saja tidak ingin sang putri menikahi pria dari kerajaan lain. Mereka akan merasa malu karenanya. Fei Yun tidak memiliki kesetiaan yang sama tetapi dia masih menjadi bagian dari klan kerajaan. Dengan kaisar dalam kultivasi terisolasi, ia sebenarnya menjadi anggota peringkat tertinggi.
Ini benar-benar tidak dapat diterima baginya untuk mengabaikan ini. Aku akan pergi melihatnya. Fei Yun keluar ke kebun. Putri, kamu masih terlalu muda. Jika Anda memiliki 20 tahun lagi untuk berlatih, saya jelas bukan lawan Anda. Pangeran mampu menghentikan perintah ratu dengan harta rohnya. Wosh! Meskipun bertubuh besar, ia sangat cepat seperti pencahayaan. Dia berada di depannya dan melepaskan cadar emasnya, mengungkapkan wajah yang tidak bisa dipercaya. Kulit seputih giok, mata seterang bintang-bintang, alis pahatan seperti pohon willow, bibir merah seperti rubi. Kebangsawanannya luar biasa, kesombongan namun indah. Beberapa telah melihat penampilannya sehingga mereka tercengang saat ini. Dia tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Bahkan Pangeran Hongye terkejut dengan kecantikannya. Dia telah melihat banyak dari mereka, tetapi tidak ada yang bisa menandingi jarinya. Putri, kau milikku. Dia tertawa lagi. Dia sangat marah karena tidak ada yang begitu tidak sopan padanya seperti ini sebelumnya. Dia memanggil kereta kekaisarannya dan berdiri di atasnya. 8 jiwa naga mulai menyerang pangeran. Itu cepat dan kuat tetapi dia bahkan lebih kuat dan tidak repot berlari. Dia berhenti dan mengangkat kereta sebelum memutarnya sekitar 9 kali di udara dan melemparkannya ke tanah. Dia sedikit terkejut dan ingin menggunakan perintah ratu lagi. Sayangnya, dia merasakan cengkeraman dingin di lehernya. Dia telah berhasil di belakangnya dan meraih lehernya, ingin memeluknya. Kamu berani tidak sopan. Barbar, sentuh rambutnya dan para ahli kerajaan akan mengambil nyawamu. Para jenius muda berdiri dan berteriak tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Keempat lelaki tua di belakangnya mencibir. Salah satu dari mereka berkata, Pangeran, tidak perlu khawatir tentang para ahli kerajaan. Jika senior mereka berani datang untuk menyerang Anda, kami akan membuat mereka tinggal di sini selamanya. Petik 2. Keempat raja ini yakin akan mengalahkan semua orang di sini di luar Kaisar Jin. Sang pangeran tertawa sebelum berbisik kepada sang putri, yang mulia, kultivasi saya tidak buruk, kan? Dia menggigit bibirnya sambil menatapnya dengan mata yang cerah. Jika kemarahan bisa membunuh seseorang, dia sudah mati 100 kali lipat. Putra mahkota, bagaimana kamu bisa melihat adikmu dipermalukan oleh orang barbar? Seorang jenius mempertanyakan Long Se-nya. Sayangnya, keduanya adalah rival. Se-nya tidak menginginkan apapun selain menikahi Luo Fu dengan Qian. Ditambah lagi, Pangeran Hongye terlalu kuat. Se-nya berada di level yang sama dengan Ziyu jadi dia takut pada pangeran. Aku putra mahkota saat ini, aku tidak bisa kehilangan. Ya, jangan lakukan apapun. Petik 1. Se-nya masih duduk dan tersenyum, dia hanya bercanda dengannya, jangan terlalu tegang. Petik 2. Kerumunan kesal pada ketidakmampuannya. Dia memang benar-benar anak nakal yang tidak berguna, persis seperti yang dijelaskan Hong Ye sebelumnya. Seorang pahlawan tahu kapan harus memilih pertarungannya. Se-nya mempertimbangkan situasi dan memutuskan bahwa kepasifan adalah pilihan terbaik. Sungguh kurang ajar, dari mana asalmu, orang biadab. Kawan-kawan, tangkap orang barbar ini sekarang dan lemparkan dia ke penjara. Fei Yun mengenakan seragam resminya dan bergegas. Wanita jahat itu tepat di belakangnya. Semua orang memandang. Beberapa keajaiban luar biasa, yang mulia Raja Surgawi ada di sini, dia akan dapat melakukan sesuatu. Petik 2. Pangeran Hongye tidak melepaskan sang putri dan mencibir, berat, kamu berani memanggilku seorang barbar, apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa aku? Fei Yun bahkan lebih keras darinya, menyebabkan tanah bergetar. Pangeran tidak pernah melihat seseorang yang lebih kejam darinya dan menjadi serius, saya seorang pangeran Qian, siapa kamu? Hanya seorang pangeran, iya. Berani jadi berani di depan saya. Berani sekali. Fei Yun berteriak dan sudah berdiri di depan Hong Ye. Sekelompok tentara militer juga datang. Kamu berani jadi kurang ajar. Mata sang pangeran melebar seperti dua lonceng. Keempat pria di belakangnya memiliki ekspresi seperti elang. Tokoh terkemuka dari Qian ini sangat kuat dan bisa membunuh Fei Yun segera. Fei Yun sama sekali tidak takut, saya adalah satu-satunya Raja Surgawi Jin. Anda hanyalah seorang pangeran, tidak bersujud di depan saya setelah mengunjungi Jin. Ini menunjukkan cemoohan di atas sambil meneriaki aku. Dosa yang bahkan lebih besar. Teman-teman, bawa dia keluar untuk dipukul. 1. Bab 512 banding 512.
Seorang pangeran bergengsi dan memiliki bangsawan klan kerajaan. Namun, dia jauh dari sebanding dengan Raja Surgawi di Jin. Ini adalah peran yang hanya di bawah kaisar. Bahkan pangeran dan putri perlu melakukan upacara ucapan ketika bertemu Fei Yun. Pangeran Hongye adalah tamu tetapi dia masih perlu melakukan hal yang sama. Rumble. 18 anggota tentara bela diri datang. Masing-masing memiliki baju besi berat dengan tombak panjang, menghasilkan baju besi yang menindas. Mereka mengepung sang pangeran dan memerintahkan, menyerah atau mati. Menyerah atau mati. Elit ini meraung seperti guntur. Sang pangeran mungkin terlihat seperti orang yang kasar, tetapi dia cukup cerdas dan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Biasanya, pembudidaya yang lebih tua tidak bisa mengganggu dia dan Fei Yun, terutama bukan tentara. Namun, Fei Yun telah menuduhnya 3 kejahatan, tidak sopan terhadap sang putri, kasar kepada Raja Surgawi, dan memandang rendah klan kerajaan Jin. 3 kejahatan ini cukup untuk memenjarakannya. Ini bukan lagi kompetisi muda tetapi Fei Yun menggunakan statusnya untuk menjalankan hukum. Jika sang pangeran menentang, itu akan membawa perlawanan para ahli Jin. Bahkan jika mereka akan membunuhnya, mereka dapat mengatakan bahwa dia menentang dan terbunuh secara sah dalam prosesnya. Pangeran itu kuat tetapi pasukan besar masih akan menghancurkannya karena ini masih wilayah Jin. Dia secara alami bisa menyimpulkan semua ini. Namun, di penjara di sini akan merusak prestise dinasti dan orang-orang akan mengejeknya tanpa akhir dalam roh suci. Ini juga tidak bisa diterima, cukup dilema. Sang pangeran meratapi dan mengutuk situasinya, betapa dinasti yang konyol, membiarkan bocah yang begitu muda menjadi Raja Surgawi. Jika Raja Surgawi saat ini masih Long Chuanfeng, maka dia tidak akan melawan junior karena reputasi dan statusnya. Dengan demikian, sang pangeran tidak akan takut kepada siapapun. Namun, Fei Yun masih muda seperti dia. Pangeran Luofu yang masih dikekang oleh sang pangeran melirik Fei Yun, tidak mengharapkan penyelamatnya menjadi Fei Yun. Dia tentu saja tidak menyukainya. Sayangnya, dia adalah bagian dari klan kerajaan sehingga dia perlu mempertahankan prestise atau itu akan berdampak buruk padanya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain bergabung sebagai Raja Surgawi saat ini meskipun budidaya sang pangeran menakutkan. Menambahkan musuh lain seperti ini bukanlah keputusan yang bijaksana dan ia tidak begitu santai. Pangeran memutar matanya sekali dan berkata, "Jadi, Yang Mulia, Raja Surgawi dari dinasti Jin. Aku tidak mengenalimu lebih awal, tapi tentu saja, itu bukan salahku. Maksudku, siapa yang akan berpikir bahwa Raja Surgawi yang agung itu, seorang junior kecil." Petik 2. Pangeran tahu bahwa Fei Yun menjebaknya, tetapi dia tidak bisa mengubah sifat sombongnya. Tentu saja, dia punya alasan sendiri di balik pernyataan ini. Dia ingin memberi tahu semua orang bahwa orang yang tidak sopan itu tidak disengaja. Hanya saja kultivasi Raja Surgawi saat ini terlalu rendah sehingga dia tidak mengenali pria itu. Yang harus disalahkan adalah Fei Yun dan kultivasinya yang jelek membodohinya. Dengan kata lain, dia bahkan menyindir bahwa Jin tidak memiliki bakat dan membutuhkan junior seperti ini untuk menjadi raja mereka. Fei Yun bukan raja tradisional dan tidak peduli mempertahankan rahmat yang dapat diterima. Dia menarik lengan bajunya dan mengutuk, "Anda berani memandang rendah saya lagi. Tali dia, aku ingin memperkenalkannya ke telapak tanganku. Jika dia berani melawan, maka bawa pasukan ke sini dan tangani dia." Petik 2. Pangeran Hongye tidak menyadari kepribadian Fei Yun tetapi Li Xiaonan cukup akrab. Belum lama ini, Fei Yun memerintahkan pasukannya untuk meratakan senyum kecantikan hanya karena satu wanita. Ini mengejutkan semua Jin, hanya saja dia akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti ini. Dia adalah orang yang mengundang Pangeran Hongye ke sini, jadi jika Fei Yun menggunakan pasukannya untuk membunuh sang pangeran, tanggung jawab juga akan jatuh padanya. Dia tidak punya pilihan selain menjadi penengah. Dia maju dengan aura yang luar biasa dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia, harap tenang, ini hanya kesalahpahaman. Seperti putra mahkota katakan sebelumnya, pangeran dan putri hanya bermain-main. Saudara Hongye, tunggu apa lagi? Lepaskan sang putri." Lelucon ini semakin tidak terkendali. Petik 2. Sementara itu, ia juga mengirim pesan rahasia kepada pangeran, "Orang Feng Fei Yun ini aneh dan berani sampai ekstrim. Dia akan melakukan apa saja, jadi silakan mundur sebentar. Nanti,
Akan terlalu mudah bagimu untuk berurusan dengannya. 1. Namun demikian, Fei Yun masih bisa mendengar pesan itu karena 40 niat surgawi, 4 kali lipat dari orang biasa. Terlalu mudah baginya untuk mendengarkan. Sang pangeran mengendur dan melepaskan sang puteri. Ah, permintaan maafku karena membuatmu takut, putri. Ini memang hanya lelucon buruk. Petik 2. Sang putri berubah menjadi hantu dan muncul di belakang Fei Yun. Dia menyentuh lehernya dan mendengus, kultivasi kamu lebih tinggi dari milikku, tetapi jika kita berada di level yang sama, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Saya akan mengingat nama Anda dan cepat atau lambat, saya akan membiarkan Anda merasakan kematian yang mengerikan. Petik 2. Putri yang bangga tidak pernah menerima kekalahan. Dia baru berusia 20 tahun sementara sang pangeran telah berkultivasi selama setidaknya 50 tahun sehingga dia secara alami tidak yakin. Xiaonan tersenyum dan mengubah topik, Yang Mulia, bukankah sekarang saatnya memanggil kembali pasukan? Ditambah lagi, hari ini adalah hari ulang tahun Jing Yue, tidak perlu membuat banyak dari beberapa spar. Petik 2. Singkatnya, Pangeran Hongye adalah ahli muda terbaik Qian selain menjadi murid dewa dari roh suci. Bahkan jika dia akan masuk penjara, dia pada akhirnya akan dibebaskan. Selain itu, ini tidak ada hubungannya dengan Fei Yun. Dia tidak perlu meningkatkan ini di luar kendali hanya karena seorang wanita yang sombong seperti Putri Luofu. Dia terbatuk dan berkata, tapi aku masih bergidik, takut ketika memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Xiaonan langsung mengerti, Brother Hongye, apa yang Anda tunggu, berikan Raja Surgawi 1000 batu untuk membuatnya merasa lebih baik. Petik 2. Rumahku tidak kekurangan batu roh, mengapa aku ingin lebih? Fei Yun bersiul tanpa tanda-tanda ketakutan sama sekali tidak seperti sebelumnya. Dia jelas-jelas memeras sang pangeran. Serakah. Pangeran berpikir pada dirinya sendiri sebelum menatap Fei Yun dengan ekspresi dingin, apa yang diperlukan untuk membuat Anda merasa lebih baik, Yang Mulia? Fei Yun mengungkapkan seringai aneh dan menunjuk ke batang tebal yang dipegang pangeran, tongkat ini tidak terlihat buruk sama sekali. Rumah saya sebenarnya tidak punya, jadi saya menginginkannya. Petik 2. Ekspresi sang pangeran tenggelam. Tongkat ini memiliki asal yang menakjubkan. Seorang pandai besi besar dari Qian menggunakan semua darahnya dan bahan-bahan untuk harta peringkat keempat untuk membuatnya. Sayangnya, beberapa saat sebelum selesai, sesuatu terjadi dan itu merusak 8 dari 108 formasi di dalamnya. Harta menjadi puncak peringkat ketiga sebagai gantinya. Namun demikian, itu masih sangat kuat, harta yang tak ternilai. Sang pangeran mendengus dengan seringai, ini adalah tongkat pengangkat langit, harta roh peringkat 3 puncak, yang mampu ditingkatkan ke peringkat keempat, dengan berat 98 juta pound. Jika Anda dapat mengambilnya dari tangan saya, maka saya akan menghadiahkannya kepada Anda. Petik 2. Dia berpikir bahwa Fei Yun hanya Raja Rakus yang datang ke posisinya dengan keberuntungan. Dia tidak percaya bahwa orang ini dapat mencabut tongkat dari tangannya. Ditambah lagi, berat batang membuatnya menjadi penghalang. Kau pria yang suka kata-kata Anda. Fei Yun mengangkat alisnya dan tersenyum. Selalu, pangeran itu menekankan, Wosh. Fei Yun 40 kali lebih cepat daripada seseorang di tingkat yang sama. Dia secepat raksasa sekarang sehingga Pangeran Hongye dan Li Xiaonan jauh dari lawannya. Sang pangeran hanya melihat bayangan yang tersisa, Fei Yun tidak terlihat. Tidak bagus. Pangeran dengan cepat menyalurkan energi rohnya tapi sudah terlambat. Tongkatnya sudah ada di tangan Fei Yun. Pria itu terlalu cepat. Ini adalah harta karun teratas di Qian, senjata terkuat di bawah peringkat keempat. Mereka tidak bisa membiarkan orang luar mengambilnya. Sungguh berani. Keempat tokoh itu menyerang pada saat yang sama. Mereka adalah ahli top Qian dengan gelar raja sehingga mereka secara alami bisa menyapu pembudidaya yang lebih tua. Kaisar Qian mengirim mereka ke sini bersama sang pangeran untuk menurunkan moral dinasti Jin. Dengan demikian, kultivasi mereka jelas merupakan yang terbaik. Mereka menggunakan teknik yang mampu menggerakkan bintang-bintang di langit untuk membunuh Fei Yun. Formasi di White Jade diaktifkan sebagai respons terhadap gelombang kejut. Keajaiban mudah dipaksa ke tanah oleh kekuatan mengerikan ini. Sementara itu, Fei Yun memilih untuk lari dan bersembunyi di balik wanita jahat. Dia tidak bisa mengelak tepat pada waktunya dan tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya, tahu betul bahwa Fei Yun mengambil keuntungan darinya.
Hamparan besar bintang berkelebat di antara alisnya sebelum dia melepaskan serangan jari. 1. Telepati adalah lokalisasi yang lebih baik, tetapi saya benci melakukan ini. Bagaimana jika nanti, mereka pergi ke dunia yang berbeda dengan pengguna dan telepatis psikis? Bab 513-513. Keempat tokoh itu menyerang junior seperti Fei Yun pada saat yang sama. Mereka telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan memiliki banyak teknik dan metode pertempuran. Ini bukan keputusan terburu-buru, mereka telah memutuskan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk mengambil kembali batang peninggi surga. Karena Fei Yun tiba-tiba mengambil tongkat dari sang pangeran, mereka bisa membunuhnya terlebih dahulu kemudian menuduhnya melakukan serangan diam-diam pada pangeran mereka. Para senior di dalam klan, beberapa dari klan kerajaan, melihat melalui rencana raja. Mereka sangat marah tetapi sudah terlambat untuk membantu. Haruskah mereka menyaksikan Raja Surgawi mereka terbunuh seperti ini? Longsenya memiliki seringai di wajahnya dan benar-benar ingin Fei Yun mati. Ini akan sangat bermanfaat baginya, Fei Yun ini memamerkan terlalu banyak dan memprovokasi musuh-musuh yang kuat ini, tidak secerdas dan sehati-hati saya. Petik 1. Wosh! Sinar yang menyilaukan keluar dari jari si wanita jahat dan menjalin bersama untuk membentuk energi antar jemput. Ini adalah kekuatan suci tanpa jejak energi mayat dan afinitas jahat. Boom! Keempat tokoh merasakan langit menekan mereka. Mereka menjadi takut dan mencoba menghindar. Sayangnya, sudah terlambat. Mereka diterbangkan dan muntah darah menodai jubah dan wajah mereka. Semua jatuh ke tanah pada saat yang sama dan menggeliat seperti babi mati di dalam lubang. Mereka mengerang dan mengerang untuk waktu yang lama sebelum merangkak keluar, tampak seperti pengemis berdarah sekarang. Adegan ini sangat mengejutkan. Semua orang menatapnya serempak. Keindahan yang jatuh dari kerajaan ini mengalahkan keempat raja hanya dengan satu jari dan membuat mereka batuk darah. Dari mana dia berasal? Apa dia begitu menakutkan? Bagaimana Fei Yun mengundang seseorang seperti dia di sini? Mata Longsenya membelalak tak percaya sambil bergumam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan Li Xiaonan yang tampan pun ketakutan. Para manula yang lebih tua jauh ke pulau itu tidak bisa mempercayai mata mereka. Setelah debus selesai, Fei Yun batuk dan berkata, sepupu saya yang lebih tua tidak ingin membunuh pada hari ulang tahun wanita keempat, jadi dia akan menyelamatkan kalian berempat. Petik 2. Pangeran Hongye mengatakan ini sebelumnya sehingga Fei Yun melemparkannya kembali kepadanya, sebuah tamparan verbal ke wajah. Semua keajaiban dalam dinasti bertepuk tangan sebagai tanggapan. Sementara itu, Bi Ningsue yang bersembunyi di kerumunan merasakan rahangnya menyentuh tanah. Orang ini mengatakan sepupunya berasal dari sebuah desa kecil tanpa tempat di ibu kota. Fei Yun yang malang ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Ada baiknya saya tidak mencoba untuk bergerak padanya atau bahkan tulang akan ditinggal saya sekarang. Petik 1. Hari ini telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Feng Fei Yun memiliki sepupu tua yang sangat kuat. Pangeran, terima kasih untuk tongkatnya, aku akan dengan senang hati menerimanya. Fei Yun memegang tongkat peninggi langit tanpa masalah, memamerkan kultivasi yang kuat. Sang pangeran mengepalkan tinjunya dan menatapnya dengan tajam, haha. Saya melihat, yang mulia sebenarnya sangat kuat, apakah Anda berani menerima tantangan saya? Petik 2. Kamu ingin melawanku. Itu benar, kamu sangat berbakat meskipun masih muda. Apakah keberanianmu cocok dengan bakatmu? Pangeran memuji Fei Yun terlebih dahulu sebelum bertanya lagi, semacam dorongan psikologis. Fei Yun tidak memilikinya, kamu pikir kamu siapa-siapa? Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan saya. Petik 2. Fei Yun menyatakan bahwa status pria itu terlalu rendah untuk menantangnya. Sang pangeran sudah sangat marah, tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia harus melepaskan sang putri setelah diancam kehilangan tongkat, para tokohnya terluka parah. Sekarang, Fei Yun juga memandang rendah dirinya. Fei Yun melanjutkan dan memberinya mata samping yang mengejek sebelum melambai pada para prajurit, mundur. Ayo pergi. Petik 2. Kau tidak akan pergi. Paru-paru sang pangeran akan meledak saat dia berteriak. Kulitnya berubah menjadi warna perunggu dan menjadi sekeras berlian, melepaskan kepalan lurus untuk Fei Yun. Dia telah menyalurkan semua amarahnya untuk serangan habis-habisan. Angin kencang menusuk kulit dari tekanan. Fei Yun telah berbalik tetapi dia masih memperhatikan pangeran dan bereaksi seketika. Dia mengangkat tongkat dengan sekuat tenaga,
mengaktifkan formasi dan spiritualitas di dalam untuk letusan penuh. Boom! 9.960 jiwa binatang memfokuskan kekuatan mengerikan mereka pada tongkat. Fei Yun sekarang di mandat surga tingkat ketiga, tidak lagi idiot yang sama lemahnya seperti sebelumnya. Ini dia habis-habisan. Boom! Batang tebal menyapu ke depan dan memukul mundur serangan ganas sang pangeran secara instan. Gelombang energi berdesir dengan ledakan keras seperti dua gunung yang saling membanting. Pangeran terhuyung mundur 10 langkah sebelum stabil dengan darah menetes ke lengannya. Dia tidak bisa menghentikan serangan sepenuhnya meskipun budidaya besar. Bagaimana? Ini bisa, dia tidak percaya pemuda ini berhasil menghentikannya dengan satu pukulan. Huff, biadab, menurutmu Jin tidak punya bakat. Biarkan ini menjadi pelajaran bagi Anda. Menyebabkan lebih banyak masalah dan saya akan memenjarakan Anda. Fei Yun menatap tongkat itu dengan gembira dan menyatakan. Sayangnya, kebenarannya adalah dia terluka secara diam-diam dan tidak bisa menyerang lagi. Orang barbar sialan ini benar-benar kuat, mampu menghentikan serangan kekuatan penuhku dengan lengan kosongnya. Konstitusi yang kuat ini, dia harus berada di mandat surga tingkat kelima. Petik 1. Jika mereka melanjutkan, Fei Yun pasti akan kalah meskipun harta roh peringkat ketiga. Namun demikian, dia tampaknya memiliki keunggulan mutlak sekarang. Ini benar-benar mengesankan keajaiban muda di sini. Fei Yun sebenarnya sekuat ini. Aku tidak berpikir banyak dari daftar teratas yang bisa mengalahkannya. Petik 2. Sungguh seorang yang tangguh. Itulah jenius nomor satu kami, menunjukkan kepada orang barbar ini apa-apa. Petik 2. Putri Luofu cukup dekat dengannya untuk merasakan perubahan dalam aliran darahnya, menyadari bahwa dia telah terluka, tidak seperti tindakan waktu luangnya. Luka sang pangeran menghilang dengan kecepatan yang kelihatan, saya tidak menggunakan kitab suci emas sebelumnya dan Anda memiliki tongkatnya, itu tidak adil. Ayo pergi lagi. Petik 2. Seorang pecundang tidak bisa menuntut apapun. Jangan membuatku membunuhmu dengan seni tak tertandingi saya. Fei Yun merespons dengan sengit. Orang-orang bodoh merasa bahwa Fei Yun terlalu menakjubkan dan keren. Namun, Tuan yang sebenarnya tahu bahwa dia hanya menakuti pangeran. Kultivasinya kadang-kadang biasa-biasa saja tetapi skema dan triknya cukup baik. Karena statusku yang hebat, aku tidak ingin membungkuk begitu rendah dan membunuhmu. Jangan paksa tangan saya. Fei Yun mengusap dagunya, tampak seperti tuan yang kesepian tanpa saingan sejati. Aku telah merobek Gians setengah langkah dengan tangan kosongku. Membunuh Anda hanya akan mengedipkan mata. Anak muda, pergi sekarang. Jangan membuang hidup Anda. Dia sebenarnya mengatakan yang sebenarnya kali ini sehingga nadanya yang tulus berhasil menakuti sang pangeran. Sang pangeran tidak ingin membuang waktu lagi dan mendengus. Yang mulia, saya akan menerima kekalahan saya hari ini. Tapi, aku akan menikahi puterimu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menatap kejeniusan para jenius lainnya dan menyatakan, kita akan bertemu lagi di panggung bela diri. Petik 2. Dia kemudian membantu keempat pria tua itu dan meninggalkan klan Yingou. Fei Yun akhirnya menghela nafas lega. Tidak ada peluang untuk menang jika pangeran itu mendesak, sepertinya saya perlu membuat pil inti lebih cepat lagi untuk mencapai tingkat keempat. Setelah itu, mungkin saya akan dapat memperbaiki semua 10.000 jiwa buas dan benar-benar menyelesaikan fisik makhluk buas. Petik 2. Bab 514-514. Pesta belum berakhir setelah Pangeran Hongye pergi. Fei Yun duduk di tepi danau lagi bersama dengan cendekiawan, Su Yun, dan Wolong Seng. Wanita jahat secara alami menakutkan saat ini. Bahkan anak ajaib top seperti Wolong Seng takut padanya, tidak berani berbicara. Fei Yun diam-diam mencoba menyembuhkan luka kecil sebelumnya setelah duduk. Tiba-tiba, kerumunan menjadi keras. Ternyata Dongfang Jingyue dan Dongfang Jingsui akan datang. Keduanya menarik perhatian semua orang, terutama Jingyue dan gaun putihnya yang kontras dengan rambut hitamnya. Dia berjalan dengan temperamen yang melampaui. Semua pembudidaya muda di sini mengklik lidah mereka dengan takjub sambil mencuri pandang padanya. Itu wanita keempat, auranya memang sempurna. Mungkin bahkan Namong Hongyan lebih rendah darinya dalam hal ini. Petik 2. Dia baru berusia 19 tahun tetapi sangat kuat. Saya tidak bisa mengatakan kultivasinya sama sekali. Petik 2. Yah, dia telah berlatih di Secret Spirit sambil menjaga profil rendah. Mungkin dari segi kecantikan,
Hongyan juga tidak bisa menyamai dia. Petik 2. Semua orang di sini tergila-gila menikahinya. Itu sama dengan mendapatkan dukungan dan sumber daya tiada akhir dari Yin Gou. Petik 2. Jing Yue mencuri sorotan sekarang dan membuat semua orang kagum. Ling Donglai sangat gembira dan cepat maju. Dia menundukkan kepalanya seperti seorang pria terhormat dan menunjukkan senyum seterang matahari. Senang melihatmu lagi, wanita keempat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dan musim semi abadi untuk kecantikan kerajaan Anda yang jatuh. Petik 2. Donglai adalah salah satu keajaiban terbaik saat ini. Dia memiliki pemeliharaan terbaik dan banyak bakat di atas menjadi komandan surgawi pada usia muda dengan pasukan yang cukup besar di bawah kendalinya. Jing Yue tetap menjaga jarak dan mengembalikan gerakan itu dengan anggukan ringan. Jing Sui tampak seperti pengawal di sebelahnya dan menyatakan, hari ini adalah hari ulang tahun kakakku, aku akan membuang siapapun yang berani menimbulkan masalah lagi. Petik 2. Dia sebenarnya siap untuk bertarung dengan Pangeran Hongye sebelumnya tetapi pria itu pergi tepat ketika dia keluar. Namun, sang pangeran diundang ke sini oleh Li Xiaonan. Jing Sui jelas membidik Xiaonan dengan pesan ini. Jing Yue mendekati tepi danau tempat Fei Yun duduk dan berkata, Pangeran Hongye adalah pakar nomor 1 Qian. Yang mulia, Anda mengirimnya pergi memenangkan gengsi untuk Jin, jadi tolong terima minuman saya. Petik 2. Dia juga melirik wanita yang duduk di sebelahnya dan segera mengenali siapa itu. Dia memilih diam. Fei Yun tidak berharap dia secara pribadi bersulang padanya, sepertinya dia tahu Evil Woman ada di sini. Petik 1. Dia berdiri dan tersenyum sambil mengambil cangkirnya sendiri. Kamu terlalu baik, wanita keempat. Pangeran Hongye bersikap kasar terhadap keajaiban kami dan mengganggu saya, jadi saya memberinya pelajaran. Petik 2. Donglai juga merasa terganggu sekarang, di Fei Yun. Sebelumnya, dia hanya mendapat sedikit anggukan dari Jing Yue tetapi Fei Yun bersulang. Perbedaan besar dalam perawatan membuatnya jengkel. Dia mengambil cangkir dan maju, maaf, saya juga ingin bersulang kepada Raja Surgawi. Petik 2. Fei Yun dan Jing Yue tidak bisa menyelesaikan roti panggang mereka sehingga mereka memegang cangkir mereka dengan canggung di udara. Namun demikian, Fei Yun tersenyum dan mengangkat cangkirnya, Komandan Surgawi Ling, Anda juga. Donglai berdiri di sebelah Jing Yue dan berkata, kamu sangat heroik sebelumnya berperang melawan Pangeran Hongye. Saya agak gatal setelah menonton, apakah Anda bersedia untuk berdebat dengan saya juga, Yang Mulia? Petik 2. Yang lain tidak bisa melihat bahwa Fei Yun terluka tetapi Donglai berpengalaman dalam 3 mantra Dao leluhur sehingga dia melihatnya dengan baik. Orang ini hanya menunjukkan tindakan yang kuat, macan kertas. Ini adalah alasan mengapa dia berani menantang Fei Yun, mengingat momentum kuat pria itu saat ini. Jika dia bisa mengalahkan Fei Yun sekarang, dia akan merebut pamor kemenangan Fei Yun sebelumnya. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menjadi karakter terpanas. Orang lain akan berkata, jadi bagaimana jika Fei Yun mengalahkan Pangeran Hongye? Dia masih kalah dari Ling Donglai. Jing Yue pasti akan memiliki kesan yang lebih baik tentangku, maka aku akan menggunakan momentum ini untuk meminta Master Klan untuk menikah. Memikirkan ini membuatnya merasa manis seperti makan madu, jadi dia tersenyum. Fei Yun menggosok dagunya dan bertindak bodoh dengan sengaja, apa gunanya, Komandan Surgawi. Donglai menekankan, Yang Mulia, Anda pasti tahu bahwa Anda berada di urutan ketiga sementara saya yang keempat. Aku sudah lama ingin bertarung denganmu. Petik 2. Ini adalah alasan yang cocok. Jika Fei Yun menolak sekarang, dia akan tampak seperti pengecut. Donglai melanjutkan, ditambah lagi, menghitung cendekia surga juga ada di sini, saya merasa sudah waktunya untuk mengubah daftar Anda. Petik 2. Dia adalah orang yang suka menghitung dan jarang bertindak dengan cara yang berani, kontras yang mencolok. Banyak yang mengira dia gila. Fei Yun berhasil mendorong pangeran kembali namun dia masih berani menantang Fei Yun. Hanya Donglai yang menyadari apa yang dia lakukan. Fei Yun bukan tandingan pangeran. Ditambah lagi, pria itu juga terluka. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Cendekiawan itu merasa geli, jika Komandan Surgawi dapat mengalahkan Raja Surgawi, maka itu akan menunjukkan bahwa penglihatan saya salah dan saya pasti akan mengubah daftarnya. Petik 2. Donglai mencibir dalam benaknya tetapi berkata dengan sopan, Yang Mulia, apakah Anda akan memuaskan keinginan saya dan berduel dengan saya? Jika saya kalah,
saya akan semakin yakin akan kebesaran Anda. Petik 2. Fei Yun menjawab sambil tersenyum, hari ini adalah hari ulang tahun wanita keempat, kita perlu menunjukkan rasa hormat kepadanya dan tidak menyebabkan terlalu banyak masalah, tunggu hari lain. Petik 2. Ini hanya membuat Donglai berpikir bahwa Fei Yun terluka parah dan tidak berani bertarung. Dia mendorongnya lebih jauh, hanya minum saja tidak ada artinya, kita akan membutuhkan hiburan. Jangan bilang kamu takut. Petik 2. Semua mata tertuju ke Fei Yun. Fei Yun juga mencibir pada lelaki itu di benaknya, lelaki Donglai ini tidak sederhana sama sekali, mungkin memperhatikan luka saya sebelumnya sehingga mencoba untuk memaksa masalah ini. Dia tidak tahu bahwa Pangeran Hongye memiliki konstitusi yang kuat, tetapi fisik Phoenix saya bahkan lebih baik. Aku hampir pulih sepenuhnya sekarang, jika dia ingin bertarung, kurasa aku akan menghiburnya. Petik 1. Fei Yun baru saja menembus level ketiga dan ingin menguji kemampuan pertempurannya saat ini. Saat ini, dia bukan tandingan Pangeran Hongye karena lelaki itu berada di tingkat kelima. Itu memang ranah kultivasi teratas untuk para pembudidaya muda, tetapi ini tidak berarti bahwa Fei Yun lemah. Mayoritas daftar teratas ada di level keempat. Hanya Xiaonan yang berada di tingkat kelima. Dongfang Jingsui, Beiming Potian, dan Su Yun juga sangat kuat. Itu rahasia apakah mereka berada di tingkat kelima atau tidak. Mereka telah berhenti di level 4 puncak untuk waktu yang lama, mungkin salah satu dari mereka telah menerobos tanpa mengumumkannya. Begitu mencapai level keempat, mereka semua akan sekuat Pangeran Hongye. Fei Yun mungkin lebih lemah dari 5 anggota teratas dari daftar teratas, tapi dia tentu cukup mampu melawan Long Zhenya atau Yan Ziyu. Karena itu, dia sama sekali tidak takut dengan tantangan dari Donglai ini. Dia dengan sengaja menunjukkan keengganan dan merenung sebentar sebelum berbicara, jika Brother Ling benar-benar menginginkannya, maka saya akan tidak sopan dengan menolak lebih jauh. Petik 2. Setelah mendengar itu, Donglai menjadi sangat gembira dan menginginkan lebih banyak, baiklah, mari kita buat pertarungan ini menjadi lebih menarik. Petik 2. Maksud kamu apa? Donglai dengan kuat mengatakan, pemenang dapat memberitahu yang kalah untuk melakukan apa saja. Petik 2. Bahkan menyuruh mereka menyalak. Tentu saja. Petik 2. Itu terlalu banyak. Fei Yun memiliki ekspresi yang sulit. Donglai tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk memberi Fei Yun pelajaran dan terus mendesak, apakah Anda takut kalah, Yang Mulia? Petik 2. Baiklah, baiklah. Fei Yun mengangkat alisnya seolah-olah dia akhirnya memutuskan. Orang-orang melihatnya mendorong Pangeran Hongye sebelumnya dengan satu ayunan sehingga dia secara alami perkasa. Mereka berpikir bahwa Donglai pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya juga untuk memiliki kepercayaan diri dalam menantang Fei Yun. Yang satu adalah yang ketiga dan yang lain ranker keempat dalam daftar yang lebih rendah. Ini adalah pertarungan yang layak ditonton. Bab 515-515. Sebuah platform melayang di atas tanah dengan diameter 20 meter. Ini adalah formasi yang dimaksudkan untuk pertempuran. Feng Fei Yun dan Ling Donglai berdiri saling berhadapan-berhadapan. Ini adalah keajaiban baru generasi ini, para pahlawan dengan banyak penggemar. Fei Yun memiliki harta roh peringkat 3 puncak tetapi Donglai tidak takut sama sekali. Harap hati-hati, Yang Mulia, senjata tidak memiliki mata. Jangan salahkan saya jika sesuatu terjadi. Petik 2. Tentu saja, tentu saja. Fei Yun tersenyum. Donglai mengangkat tangannya dan 7 harta roh terbang keluar. 5 peringkat pertama, 2 berada di peringkat kedua. Spiritualitas mereka diaktifkan dan menembakkan sinar putih. 2 pedang hitam menyerupai 2 naga banjir dengan cakar yang tajam. Cincin ungu terus meregangkan dan mengubah bentuknya. Tombak perunggu itu megah dan kuno. Gambar makhluk tercerahkan dianimasikan dan mengerikan. Senjata kerangka memancarkan sensasi mengerikan dengan energi jahat. Banyak formasi dan totem binatang diukir di atasnya. Pagoda baja 7 lantai yang hanya seukuran tangan, berbintik-bintik karat, memiliki lampu hijau di dalamnya. 7 harta ini melayang di sekitarnya sambil menyinari tempat itu dengan warna mereka sendiri seperti 7 matahari. Beberapa gians setengah langkah bahkan tidak memiliki harta roh namun ia memiliki 7. Orang dapat melihat bahwa pemeliharaan dan keberuntungannya tidak tertandingi. Fei Yun tidak menggunakan tongkat peninggi surga. Itu adalah senjata top tetapi dia belum memperbaikinya, tidak dapat menggunakan bahkan 50% dari kekuatannya.
Dia mengambil pedang sabit batu sebagai gantinya, 7 kaki panjangnya dan selebar pintu. Oh, dia melihat ada lubang di ujung pedang dengan cahaya yang berkilau di bawahnya. Pedang ini sangat sulit, sejak kapan kerusakan ini terjadi? Dia tidak punya waktu untuk menyelidiki karena Donglai mulai menyerang dengan ketujuh harta pada saat yang sama. Kekuatan mereka datang dengan kekuatan penuh dengan citra spiritual yang berbeda untuk masing-masing. Fei Yun menggunakan Swift Samsaranya dan melompat ke depan sementara pedangnya meninggalkan jejak energi. Boom! Konstitusinya cukup kuat untuk menahan tekanan harta ini. Sinar saber menabrak harta, menyebabkan ledakan sembrono. Donglai menyeringai, orang ini terlalu ceroboh, ingin mengambil harta ini secara langsung. Baik, aku akan mengirimmu pergi kalau begitu. Petik 1. Boom! Dia memiliki kendali sempurna atas harta karunnya. Cahaya mereka menjadi lebih cemerlang seperti 7 bintang. Mereka berbaris dan terbang lurus ke arah Fei Yun. Selas keempat Raja Naga, pemerintahan langit. Fei Yun bisa merasakan bahwa Donglai ingin membunuhnya. Binatang buas meraung di dalam tubuhnya seolah-olah itu adalah bentangan liar di dalam. Kekuatan besar yang berasal dari darah dan tulangnya keluar, membiarkan tebasannya memecahkan salah satu harta roh. Bam! Spiritualitas keluar dari cincin ungu dari celah. Mengapa pedang begitu tajam sekarang, mampu merusak harta roh? Fei Yun melirik ke arah pedang dan menemukan bahwa lubang di tepi semakin besar, sama dengan cahaya logam. Ini sama sekali tidak menghalangi pelanggaran Donglai. Fei Yun tetap fokus dan mengayunkan pedangnya lagi, melepaskan naga putih. Harta kedua retak, pagoda sekarang memiliki celah kecil di dalamnya. Harta ini terbuat dari bahan-bahan terbaik sehingga mereka pasti tangguh. Tidak ada kerusakan yang akan datang setelah beberapa ribu tahun. Bahkan Giant akan merasa sulit untuk mematahkannya. Fei Yun hanya di surga mandat tingkat ketiga namun dia melakukannya 2 kali berturut-turut. Apakah dia benar-benar sekuat ini? Donglai tidak membeli ini sama sekali, itu harus menjadi pedang itu. Para petani di kebun juga terkejut. Bahkan jika Donglai sangat beruntung, ini adalah harta karun dan bukan kubis belaka. Apa senjata itu? Ini hanya pedang batu. Tidak, ada 2 kilo logam di tepinya, ada sesuatu di dalam lapisan batu. Petik 2. Raksasa yang menggunakan persenjataan mendominasi bisa dengan mudah menghancurkan harta peringkat bawah. Tentu saja bukan ini masalahnya. Seberapa tajam pedang ini? Dia mendapatkannya dari menara immeasurable di tangan patung. Wanita jahat yang juga datang dari sana menatap pedang itu. Dia memiliki pandangan skeptis saat mengingat sesuatu yang lain. Boom! Vitalitas Fei Yun melonjak dengan kekuatan. Selas ketiga, Sun Piercer. Naga putih terbang ke langit sebelum langsung turun ke harta ketiga. Itu adalah gambar makhluk tercerahkan yang terbuat dari senar penyu emas, 100 kali lebih keras dari baja. Hantu-hantu di permukaan hancur dan berubah menjadi asap, menghilang bersama angin. Harta ketiga ini benar-benar lumpuh, bahkan spiritualitas terbunuh. Donglai merasakan sakitnya. Lagi pula, ini bisa menjadi harta penentu dalam kekuatan besar untuk diturunkan dari generasi ke generasi. Sayangnya, mereka terus jatuh ke pedang Fei Yun. Donglai mengingat 4 yang tersisa bersama dengan 2 yang rusak, membiarkan mereka melayang di sekitarnya. Fei Yun siap untuk bertarung dan tertawa, giliranmu. Dia melompat sambil mencengkeram pedang dengan kedua tangan. Jiwa binatang terbang keluar dari lengannya dan pergi mengambil pedangnya. Mereka mengembun menjadi sinar besar menuju kepala Donglai. Donglai tidak punya pilihan selain menggunakan 6 hartanya untuk menghentikan serangan. Boom! 4 dari mereka langsung hancur oleh serangan itu dan jatuh seperti besi tua. Hanya 2 pedang hitam peringkat kedua yang baik-baik saja. Sayangnya, mereka menjadi redup dengan formasi yang rusak. Tidak butuh waktu lama sebelum Donglai kehilangan 5 harta roh, kerugian besar. Fei Yun tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan melepaskan tebasan yang bahkan lebih kuat. Dia samar-samar bisa mendengar bunyi logam di dalam, lebih seperti suara ombak daripada angin yang pecah. Donglai terkejut dengan keefektifan bilahnya, tetapi dia tidak panik sama sekali. Dia menarik kembali pedang ke lengan bajunya sebelum meraih ke depan dengan telapak tangannya. Sekelompok tebal awan hitam mengembun di ruang sekitarnya. Daerah itu menjadi gelap. Ada sebuah bukit mengambang di dalam awan hitam ini. Boom! Butuh tebasan dan bergetar, percikan api beterbangan di mana-mana. Pedang itu bergetar dengan retakan pada bilahnya. Tangan Fei Yun juga mati rasa setelah tebasannya berhenti,
tampaknya telah menabrak gunung yang terbuat dari baja. Dia dengan cepat mundur ke jarak yang aman. Donglai berkata, Feng Feiyun, gunung ini diambil dari tempat peristirahatan dari makhluk tercerahkan. Hukum daunnya meresap ke tanah dan batu, saya menghabiskan banyak upaya untuk menyaring ini menjadi harta. Ia memiliki dao dari makhluk tercerahkan, bilahmu dapat menghancurkan harta roh, tetapi itu tidak akan merusak gunung ini. Petik 2. Tempat istirahat dari makhluk tercerahkan sangat diperebutkan di dunia kultivasi. Namun, makhluk tercerahkan sangat jarang. Hanya satu yang akan muncul setiap beberapa ratus tahun atau lebih. Seseorang yang kembali ke bumi dalam kondisi yang begitu baik bahkan lebih jarang, seperti menemukan permata berharga secara acak di tanah. Hanya seseorang dengan keberuntungan yang paling menakjubkan yang dapat menemukannya. Ling Donglai adalah orang seperti itu. Beruntung juga merupakan kemampuan, inilah alasan kemenangannya yang berkelanjutan. Tidak heran mengapa dia tidak takut sama sekali untuk menantang Feiyun. Dia mulai membanting gunung ini di Feiyun, menyebabkan formasi di bawahnya bergoncang dan pecah seperti kacamata. Tanda hitam dari makhluk tercerahkan melayang di sekitar gunung dengan untaian energi hitam keluar dari bawah. Untaian hitam ini adalah sisa kekuatan wujud, yang mampu menembus segalanya. Feiyun mundur dengan tergesa-gesa dan sesekali menebas gunung, melakukan kerusakan sangat kecil dengan bubuk kecil lepas. Pedangnya menjadi semakin kecil. Pisau itu sendiri memiliki 7 celah dengan sinar keemasan menyelinap. Mereka memiliki tanda aneh mengambang di dalam, tampaknya sangat kuno. Bab 516-516. Ling Donglai adalah puncak tingkat ketiga sekarang. Suyun buta, tetapi kesadaran rohaninya dan niat surgawi menjadi lebih kuat. Cendekiawan itu sedikit mengangguk, para jenius sejarah ini berkembang sangat cepat hanya dalam waktu 1 tahun. Daftar saya akan rusak karena kecepatan tumbuh mereka. Petik 2. Suyun menjawab, Ling Donglai diberkati dengan keberuntungan, Feiyun perlu mematahkan takdirnya untuk menang. Petik 2. Sarjana itu setuju lagi. Hanya seseorang dengan pemeliharaan dan berkat terbesar yang dapat secara acak menemukan harta roh dan tempat peristirahatan dari makhluk tercerahkan. Ini adalah pertempuran puncak para pahlawan baru, satu adalah yang paling beruntung sedangkan yang lain paling berbakat. Hasilnya tidak mungkin ditebak. Namun, Donglai berada di atas angin sekarang. Boom! Hujan cahaya turun saat keduanya menghancurkan panggung. Kekuatan besar melonjak menyebabkan yang muda lainnya pergi terbang. Semua orang membangun penghalang pertahanan pribadi saat mundur. Keduanya terbang keluar dari tontonan cerah dan lebih banyak sinar ditembakkan. Mereka melaju bolak-balik di udara, mendarat di pohon, tanah, atau reruntuhan dan istana. Feiyun secepat hantu, sementara Ling Donglai mengendalikan gunung putih yang menjulang dengan kekuatan menindas di balik awan gelap untuk mengejar Feiyun. Feiyun, semua yang kamu tahu adalah lari. Donglai membawa pusaran angin di bawah kakinya sehingga dia tidak terlalu lambat, hanya jika dibandingkan dengan Feiyun. Feiyun berhenti di udara sementara pedangnya menyanyikan himne dan melepaskan tebasan lain dari atas. Tebasan ini memiliki banyak gambar naga yang menyertainya. Donglai mencibir, berpikir bahwa dia telah menipu pria itu untuk bertarung lagi. Gunung dan awan hitam menjadi satu dengan rune yang kuat di permukaan. Arus petir mengalir deras, menyerupai kesengsaraan yang menindas. Rumble, sinar menembak dan menghancurkan puluhan formasi defensif dari klan. Tiba-tiba, nyanyian pedang itu semakin keras. Keajaiban muda di sini kehilangan akal sehat mereka untuk total 3 napas. Tebasan Feiyun yang luar biasa dihentikan oleh gunung sekali lagi dengan percikan api terbang di mana-mana. Lapisan batu pedang jatuh dan mulai terbakar. Waktu sepertinya membeku pada detik ini. Setelah benar-benar hilang, cairan putih mengalir keluar dengan sinar bintang-bintang. Itu mengalir namun masih menjaga penampilan pedang dengan tanda di dalamnya, menandakan simbol kuno. Ini adalah esens senjata surgawi. Feiyun mengenali cairan yang dipegangnya. Pedang itu benar-benar membuat cairan ini tercengang. Dia telah mendengar namanya sebelumnya, senjata yang secara alami melahirkan. Kembali dalam lomba Phoenix, seorang kerabatnya membangun sarang di dalam inti bumi dan menemukan sebuah batu dengan 10 tetes esensi ini. Meskipun kondisinya cair, mereka sangat tangguh dan dapat mengambil bentuk apapun tergantung pada kehendak pengguna, pedang, palu, pedang, perisai. Itu tidak memiliki kedekatan lain di luar ketajaman dan kehalusan. Tajam sampai ekstrim,
mampu memurnikan energi dari dunia. Jika pedang batu sebelumnya adalah pedang kayu, bentuk baru ini adalah pisau harta karun yang indah, dibuat dengan indah. Ketajaman itu tak terhitung kali lebih besar dari sebelumnya. Esensi senjata dapat digunakan sebagai senjata atau sebagai bahan tingkat tinggi untuk harta roh. Seseorang juga dapat menambahkan senjata lain ke dalam bentuk pertama ini dan meningkatkan efektivitasnya. Ada orang kedua yang mengenali cairan ini. Esens senjata surgawi. Mata wanita jahat sedikit melebar. Dia masih duduk di sana dengan tenang ketika rambutnya berkibar tertiup angin. Itu adalah pemandangan yang indah namun tidak ada yang berani mencuri pandang padanya. Fei Yun sangat gembira. Dia melambaikan lengan bajunya dan membuat 5 harta roh yang patah di tanah terbang ke arahnya. Mereka melompat ke esensi cair. Harta yang rusak ini masih bisa disempurnakan oleh esensi, mengeluarkan jiwa senjata murni, ketajaman, bentuk, haus darah. Kotoran itu secara otomatis dihapus. Setelah mengambil 5, esensi senjata menjadi lebih kuat dan tajam. Esensinya bukan harta dari dinasti Jin, tidak ada catatan tentang hal ini di sini, tetapi dia dapat memperbaiki senjata dengan itu. Ada yang salah dengan anak ini. Wanita jahat menjadi lebih pintar. Diri aslinya dan pikiran mayat baik ada di dalam, mereka bisa melihat sesuatu yang aneh sedang terjadi. Alisnya sedikit bergetar, mata kristalnya memiliki kilatan rumit. Sementara itu, keajaiban muda di sini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa-apaan harta itu, yang mampu menyerap spiritualitas harta roh untuk keuntungannya sendiri. Ada rumor bahwa ada 18 peringkat untuk harta roh. Setelah peringkat ke-6, mereka akan memiliki karakteristik khusus dan magis. Apakah dia peringkat tinggi? Seseorang telah tamak di mata mereka, tidak menginginkan apapun selain mengambil bilah darinya. Dinasti Jin tidak memiliki apapun di peringkat ke-6, cairan putih Fei Yun seharusnya tidak menjadi satu, ditambah, itu tidak memiliki aura yang kuat. Petik 2. Sarjana itu menepis rumor ini jelas bukan peringkat ke-6 atau lebih tinggi. Munculnya seseorang akan mengejutkan seluruh dunia, ditambah, dengan kultivasinya sekarang, roh senjata akan melahapnya. Petik 2. Bahkan jika itu tidak berada di peringkat ke-6, itu masih merupakan senjata yang luar biasa. Petik 2. Orang-orang masih bersemangat. Itu mampu memperbaiki harta roh untuk tumbuh lebih kuat. Ini praktis tidak pernah terjadi. Hanya harta peringkat ke-4 sudah cukup untuk melindungi klan selama beberapa generasi dan bisa memancarkan kekuatan luar biasa. Orang bisa melihat pentingnya memiliki senjata yang kuat di dunia kultivasi. Orang-orang akan berjuang sampai mati dalam persaingan untuk satu. Donglai terkejut tetapi tetap percaya diri, bahkan jika Anda memiliki persenjataan mendominasi, itu masih mungkin tidak dapat menembus gunung saya. Petik 2. Begitukah? Fei Yun mengubah cairan itu menjadi tombak yang gemilang. Dia mengerahkan semua kekuatannya dan menusukkannya langsung ke gunung. Boom! Semua kekuatan difokuskan pada ujungnya. Itu membuatnya 1 inci ke permukaan tetapi hukum Dao dari makhluk tercerahkan muncul untuk membentuk penghalang terang, menghentikan kekuatan yang tersisa. Cairan ini cukup tajam untuk menghancurkan harta roh tapi hukum ini cukup kuat seperti kulit sapi. Mereka terus melilit cairan. Fei Yun dengan cepat menarik kembali dengan kecepatan meteor yang jatuh. Haha, Feng Fei Yun, kamu tidak bisa melanggar hukum Dao ini tidak peduli seberapa kuat senjatamu. Ini hanya permainan anak-anak. Donglai tertawa dengan arogan. Esensinya belum cukup tajam. Fei Yun mengeluarkan Thunderfire Jewel-nya dan melemparkannya ke dalam. Itu tampak seperti bola besi hitam yang dilemparkan ke danau asam. Itu mencair dan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Semakin kecil permata, semakin kuat senjata dan ketajamannya. Boom! Permata itu meledak, semuanya dari itu sekarang menjadi bagian dari esensi. Esensi berubah menjadi bola putih yang mengambang di telapak Fei Yun, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyala-nyala. Hujan pedang. Dia mengayunkannya dan membaginya menjadi 1.800 pedang putih kecil. Serangan yang menyerupai hujan meteor di awan hitam dimulai. Mereka meninggalkan bekas luka kecil di gunung, menembus hukum Dao yang keras. Mereka kemudian datang bersama untuk membentuk Sky Percher sepanjang 9 meter dengan haus darah yang ganas. Fei Yun mengangkatnya dan menyalurkan semua jiwa buasnya ke punggungnya, tampaknya memberinya momentum yang luar biasa. Boom! Dia menggunakan kecepatan yang luar biasa seperti iblis yang datang dari atas dan menerobos gunung raksasa.
Batu-batu melayang kemana-mana. Senjata yang tak terhentikan terus mengarah lurus ke arah Donglai yang berdiri di tanah.